pada siang hari yang berbahagia ini. Adapun kami dari MNC Asset mendengar semua masukan dari baik nasabah maupun non-nasabah rekan kami perihal isu utama Q3 ini di September ini, apakah Indonesia akan masuk ke jurang resesi atau tidak gitu. Oleh sebab itu kami dari MNC Asset mencoba melakukan webinar ini open for publish dengan harapan bahwasannya ini menjadi salah satu informasi utama buat Bapak Ibu semua untuk menentukan arah ke depannya, baik investasi untuk pribadi maupun investasi untuk perusahaan Bapak Ibu semua. Dan juga kami dari MNC Asset sebetulnya adalah perusahaan telah lama, ini namanya Bakti Asset Management, pada tanggal 25 Mei tahun 2000 dari Bapepam LK berubah nama jadi MNC Asset Management. Kurang lebih kami sudah 20 tahun dengan nama MNC Asset Management, dan juga kita ada di bawah holding kami adalah MNC Capital, salah satu member of MNC Group. Mungkin ada pepatah tak kenal maka tak sayang, kami persilakan untuk menampilkan video profil MNC Capital. Kami persilakan. Founded in 1989, MNC Group has grown to become the leading investment group in Indonesia. Under the leadership of founder and chairman Haritanu Sudibyo, MNC Group has 3 strategic investments: financial services, media, and lifestyle property. MNC Capital Indonesia, known as MNC Capital, was established in 1999 when MNC Group started to separate its financial services division to become independent. It went public in 2001 and today has integrated financial services from banking, consumer finance, leasing, securities, asset management, general insurance, life insurance, and financial technology. MNC Bank focuses on full-service banking for SME, consumer, and wholesale banking and has credit card and debit card operation. The bank currently spends significant resources to become a major player in digital banking, capitalizing on the group's strength in technology. MNC Finance is engaged in consumer financing, such as new car and multi-purpose financing and mortgages. As part of improving customer services, MNC Finance has developed a digital application to deliver faster and better credit processing. MNC Leasing serves corporate customers primarily to finance productive assets in the form of leasing, sale and leaseback, factoring, project financing, infrastructure financing, and other financing. MNC Securitas, which is the first company established by the group back in late 1989, provides a complete range of services from brokerage, margin financing, research, underwriting, and financial advisory services. It has more than 100 retail branches and operates one of the largest online trading services. MNC Asset Management manages a variety of investment products for individual and institutional investors through various mutual funds and discretionary management services. It specializes in equity, fixed income, and money market instrument. In the near future, the company will expand into private equity, venture capital, and special situation fund. MNC Insurance provides general insurance services for retail and corporate customers. With a 24/7 online customer service and application support, MNC Insurance strives to provide excellent service for its customers. It currently develops digital application for new car insurance product. MNC Life offers a number of assurance products, including health, accident, and unit link. MNC Life has recently launched its digital-based apps named Hario Apps for education, pension, health, accident, and life insurances. MNC Teknologi Nusantara has just launched Spin, Smart Payment Indonesia, a super apps that connects all MNC Group business units in one financial ecosystem. It provides e-money, e-wallet, digital remittance, and loyalty program. Adapting the latest technology, Spin is able to interconnect with other providers' QR code. Very soon, the company will launch its peer-to-peer lending apps to enter into microfinancing, which can be used as the financing channeling agent for Spin and MNC Bank. MNC Capital
has committed itself to become the front runner in integrated financial services in Indonesia. It is achievable with a strong ecosystem owned by the group today. MNC Capital, building towards the most integrated digital financial services. Ya, terima kasih Bapak Ibu tadi sudah menampilkan video company profile dari holding kami, MNC Financial Services. Memang alhamdulillah kita sudah memberikan integrated financial services di mana memang komplit apa yang telah ada di MNC Financial Services, baik dari banking, pembiayaan, asuransi, sekuritas, termasuk kami aset manajemen, dan terbaru adalah MTN, itu yang memberikan e-payment, yaitu adalah SPIN, kalau Bapak Ibu tahu, Smart Payment Indonesia. Kami sendiri aset manajemen itu adalah manajer investasi yang bergerak, yang biasanya Bapak Ibu tahu memang pengelolaan reksadana. Di sini juga kita ada tim riset sendiri dan juga kebetulan telah hadir pada sore hari yang berbahagia ini. Udah sore nih Pak Ipan ya, siang menjelang sore nih ya. Kita ini ada CIO-nya, kita akan bicara secara santai tentang apakah Indonesia akan masuk ke jurang resesi. Sebelumnya mungkin karena kita webinar kali ini tidak kami batasi, open for publish, takut banyak sekali yang bertanya, jadi keterbatasan waktu juga, jadi mungkin silakan Pak Ipan nanti bantu jelaskan sampai dengan akhir. Kami persilakan bagi Bapak Ibu semua, mungkin sudah banyak di benaknya untuk bertanya tentang sesuatu yang terkait dengan resesi dan sebagainya, kami open untuk pertanyaan tersebut, bisa langsung tulis di Q&A, di akhir acara ataupun di akhir penjelasan Pak Ipan akan saya bacakan dan saya dan Pak Ipan akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Semoga dapat membantu Bapak Ibu semua untuk memberikan salah satu pilihan investasi ataupun salah satu jadi barometer apa yang akan dilakukan pasca Q3 ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Ipan, apabila ada yang mau di-sharing kepada Bapak Ibu semua, kami persilakan. Ya, oke. Terima kasih Pak Dimas. Oke, selamat siang menuju sore pada Bapak Ibu sekalian peserta webinar. Di sini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang apakah Indonesia itu akan masuk ke jurang resesi. Nah, izinkan saya terlebih dahulu untuk share screen-nya dari bahan presentasi saya. Oke, sesuai tema kita hari ini, yaitu apakah Indonesia akan masuk jurang resesi. Di sini izinkan saya untuk memberi penjelasan sedikit tentang apa sih itu resesi. Jadi resesi itu sebenarnya bukan hal baru yang baru-baru ini kita dengar, karena kalau kita tahu di US sendiri, itu resesi itu sudah terjadi sebanyak 47 kali sejak negara itu berdiri. Nah, kalau kita lihat secara ekonomi atau ilmu ekonominya, secara teori ekonomi, jadi kalau GDP itu atau Gross Domestic Product atau dalam bahasa produk domestik bruto itu akan selalu bergerak dalam tren naik ya. Ini kita lihat garisnya itu akan selalu bergerak dalam tren naik. Cuman dalam kenaikannya itu akan ada beberapa stages atau beberapa tahap yang akan dilewatinya, tapi dalam kondisi tren naik. Itu kalau di dalam teori ekonomi itu ada 4 tahap yang akan dilewati atau dilalui dari pertumbuhan ekonomi yang trendline tadi itu yang uptrend. Itu yang pertama itu adalah mode expansion. Jadi kalau ekspansi ini di mana kondisi atau situasi pertumbuhan ekonomi itu lagi bagus-bagusnya. Jadi permintaan naik, terus supply juga meningkat, terus juga tenaga kerja itu banyak, terus unemployment itu atau tingkat pengangguran rendah gitu. Terus inflasi itu relatif stabil. Nah, tapi akibat dari permintaan tadi yang naik atau tinggi, kemudian tenaga kerja yang tadi juga sudah maksimal, tingkat tenaga kerja itu sudah maksimal, itu akan mengalami permintaan dan mengakibatkan inflasi. Nah, akibat dari inflasi itu akan mengakibatkan perekonomian itu akan overheating istilahnya. Itu makanya dalam kondisinya adalah dalam kondisi peak, ini dalam puncaknya. Jadi ketika perekonomian itu selalu bagus, itu akan disertai dengan nanti permintaan yang akan naik atau belanja-belanja dari baik pemerintah maupun masyarakat itu konsumsinya naik, sehingga inflasi itu naik akibat dari permintaan tersebut, akibatnya perekonomiannya akan overheating. Nah, setelah overheating itu
perekonomian itu akan mengalami namanya perlambatan. Kenapa perlambatan? Karena ketika nanti inflasi naik, harga barang naik, maka orang-orang tadi itu yang memang selama ini punya belanjanya bisa besar tadi akibat inflasi, harga naik, mereka tidak bisa membelanjakan lebih besar atau lebih banyak dari barang-barang yang ada. Otomatis produsen-produsen atau manufaktur-manufaktur atau industri itu akan menurunkan produksinya. Akibat menurunkan produksi, otomatis tingkat tenaga kerja itu akan berkurang atau akibatnya itu akan ada unemployment ya, atau pengangguran. Nah, akibat pengangguran itu akan terjadi resesi karena daya beli menurun. Akibat resesi terus-terusan, ini tahap ketiga resesi itu akan masuk ke tahap yang paling bawah atau bottomnya atau bilang truk ya, atau di level palungan atau di cekungan ini. Nah, disitulah batas bottomnya dan kemudian lagi akan berulang seperti itu secara teori ekonomi. Tapi hal tersebut memang benar, kalau GDP itu dalam tren naik itu memang selalu benar, dan tahap-tahap ini selalu memang dialami atau terjadi di dunia. Nah, sebelum kita masuk arti resesi itu, kita harus tahu beberapa arti harfiah di dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita tahu di sini saya bandingin 3 ya. Jadi slowdown dan resesi dan depresi itu sangat berbeda. Jadi kalau slowdown itu di mana situasi kondisi perekonomian masih positif pertumbuhannya, tapi cenderung melambat. Jadi seperti contoh selama ini misalnya Indonesia pertumbuhan ekonominya relatif stabil di 5, tapi kemudian turun menjadi 4%. Masih positif pertumbuhan ekonominya. Nah, berbeda dengan resesi. Kalau resesi itu adalah kondisi di mana pertumbuhan resesi dan depresi ya saya bilang ya. Itu situasi di mana kondisi perekonomian mengalami pertumbuhan negatif. Jadi kalau resesi itu rule of thumb-nya atau aturan mainnya itu pertumbuhan ekonomi negatif dalam 2 kuartal berturut-turut. Kalau rule of thumb-nya resesi. Nah, itu disebut resesi. Jadi harus 2 kuartal berturut-turut itu mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Nah, sedangkan depresi itu adalah resesi yang berkepanjangan. Jadi biasanya kalau rule of thumb untuk depresi atau depression ini itu sekitar 3 tahun lebih, dan pertumbuhan ekonominya negatifnya double digit ya, melebihi dari 10%. Itu biasanya dikategorikan dengan depression. Depresi sendiri itu pernah terjadi juga di dunia, itu tahun 1930 kita lihat, itu disebut Great Depression, itu yang terjadi di US, tapi itu melebar kemana-mana. Itu waktu itu tingkat penganggurannya kita tahu itu sekitar 25% tingkat pengangguran. Terus tingkat perekonomiannya kalau saya nggak salah itu sekitar 15%. Nah, apa sih yang terjadi ketika resesi itu? Atau apa sih akibat atau apa sih yang membuat resesi itu ada? Nah, jadi di sini saya gambarkan bahwa resesi itu bagaikan lingkaran setan ya. Jadi kalau kita lihat di sini penjualan turun itu diakibatkan dari pendapatan yang turun. Karena penjualan turun sehingga produksi itu menurun. Produksi dari perusahaan-perusahaan atau manufaktur-manufaktur itu menurun karena penjualannya menurun. Mereka akan mengurangi produksi. Akibat dari mengurangi produksi, maka tadi pabrik-pabrik atau bisnis atau usaha tadi akan mengurangi pekerjanya, akan terjadi pengangguran. Jadi tenaga kerja akan turun. Nah, akibat dari tenaga kerja turun ini itu akan membuat pendapatan juga turun karena tadi akan banyak PHK, pengangguran atau juga ada pemotongan gaji, akibatnya pendapatan menurun, dan di situ terus putar. Akibat pendapatan turun, daya beli melemah, penjualan turun. Nah, di situ terus mengalami putaran. Jadi ini harus bisa keluar dari namanya lingkaran setan, itu baru bisa keluar dari resesi. Nah, kalau kita lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi saat ini. Nah, kalau dari grafik di depan atau di dalam chart ini, kita lihat bahwa tadi kan rule of thumb dari resesi adalah pertumbuhan ekonomi negatif dalam 2 kuartal berturut-turut. Nah, kalau kita lihat di sini, hampir semua negara itu mengalami pertumbuhan negatif selama 2 kuartal berturut-turut, kecuali Vietnam. Vietnam itu lumayan kokoh ya. Jadi dia cuma dia yang kuartal 2 kuartal berturut-turut masih positif, tapi dia slowing down, jadi dia memang melambat. Nah, China pun itu di kuartal 1 pertumbuhan negatif, tapi di kuartal 2 dia positif, jadi tidak bisa dikatakan ini resesi.
Nah, kalau yang negara-negara maju seperti di Eropa, kita lihat Spanyol itu kita lihat dua kuartal turut malah di kuartal 2 22%. Bahkan negara kita tangga pun Singapura itu juga mengalami pertumbuhan negatif dua kuartal turut-turut. Yang terbesar di kuartal 2 itu di 13,2%. Nah, bagaimana kita sendiri sebenarnya sampai kuartal 2 ini kita belum dikategorikan di dalam resesi, karena kan tadi harus dua kuartal berturut-turut negatif. Kita di kuartal 1 memang masih positif, tapi di kuartal 2 kita sudah negatif 5,3%. Nah, apa selanjutnya? Apakah Indonesia akan tetap bertahan di level negatif atau bisa keluar dari jurang resesi itu? Nah, sebenarnya kita lihat lagi penyebab dari pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi tadi itu apa sih? Nah, dari gambar di sini terlihat bahwa semuanya itu berawal dari corona ya, yang kita kenal sekarang ini COVID-19. Memang dari akibat COVID-19 ini banyak negara-negara itu atau semua negara ya, bisa dibilang semua negara melakukan pembatasan ya, sehingga ada pembatasan sosial, sehingga mobilitas itu juga terbatas, sehingga perekonomian itu berhenti ya atau stuck. Nah, kita lihat di sini akibat pandemi itu banyak pekerjaan-pekerjaan atau orang-orang yang kehilangan pekerjaan atau potong atau bisnis usaha yang tutup. Nah, kita lihat di sini lagi kalau dari total kasus COVID-19 ini, kita lihat ini ya, sebenarnya bahayanya atau seramnya dari kasus dari COVID-19 ini adalah kita lihat di awal-awal COVID ini ada, itu untuk mencapai angka 5 juta total kasus itu dibutuhkan waktu 5 bulan. Tetapi ke depannya kita lihat bahwa pertumbuhannya itu relatif lebih cepat ya. Dari yang sebelumnya 5 bulan, sekarang 1,5 bulan itu udah tercapai 5 juta. Kemudian di bulan Juni juga kita lihat dalam kurang dari 1 bulan itu sudah mencapai 5 juta. Dan sekarang sampai Agustus tanggal 19 Agustus sampai bulan Agustus itu mencapai angka 5 juta hanya butuh waktu 21 hari. Nah, what next? Apakah ke depannya akan semakin agresif lagi atau semakin tinggi lagi? Itu yang kita memang belum tahu. Tapi kalau kita lihat dari saat ini, total tambahan kasus per hari itu sudah di level 285.000. Jadi mendekati level 300.000. Dari yang sebelumnya di bulan Maret kita tahu itu hanya di 100.000 ya total tambahan kasus per hari. Nah, ini yang memang dikhawatirkan ke depannya dengan dibukanya atau dilonggarkannya PSBB ke Indonesia, terus di dunia itu lockdown, itu mengakibatkan kenaikan kembali ya. Jadi yang negara-negara Eropa yang waktu itu Italia, Spanyol itu yang sudah sempat melandai grafik penambahannya, sekarang sudah mulai cenderung mengalami kenaikan. Nah, itulah akibat dari pelonggaran tadi itu. Nah, makanya kita akan melihat ke depannya ini kalau tidak ada perbaikan atau tidak ada ke depannya ini vaksin lebih cepat ditemukan, maka penambahannya ini akan lebih tinggi. Nah, mari kita belajar dari beberapa krisis yang pernah terjadi. Jadi kalau corona crisis itu sangat berbeda ya dengan dua krisis sebelumnya. Ini saya ambil krisis yang paling dekat aja, 9798 sama 2008. Jadi kalau di 9798 sama 2008 itu krisis yang terjadi adalah di krisis di financialnya, jadi di perbankannya. Kita contoh 98 ya. Itu yang terdampak adalah di perbankannya. Kita lihat terjadi rush, ya kan, besar-besaran. Akibatnya likuiditas berkurang. Terus kita lihat juga currency-nya terpukul. Dari waktu itu yang kita lihat IDR rupiah kita itu terdepresiasi terhadap dolar dari 2.000 menjadi sekitar 16.000. Kemudian memang terdampak juga ke sisi demand-nya atau sisi dari daya belinya, tapi itu tidak terlalu besar. Memang waktu itu sempat terjadi kenaikan inflasi tinggi, sekitar mencapai 60-80%, tapi itu sementara, kemudian turun lagi. Nah, perusahaan-perusahaan yang dalam utang dolar, ini kita lihat itu sangat-sangat terpukul. Nah, itu di tahun 1998. Nah, itu yang terjadi tingkat globalisasinya bersifat semi atau sebagian, itu hanya terjadi di Asia. Di 2008 juga demikian. Itu yang terdampak itu adalah di sektor-sektor keuangannya atau banknya. Ini diakibatkan dari surat utang subprime mortgage yang waktu itu yang mengalami gagal bayar istilahnya. Jadi bank-bank yang tadi atau industri keuangannya itu mengalami kekurangan likuiditas. Salah satu perusahaan tertua di Amerika itu waktu itu Lehman Brothers itu pun jadi bangkrut ya akibat dari krisis 2008 ini. Nah, itu
Ketika globalisasinya itu terpusat di AS dan Eropa dan terbatas di Asia. Nah, bagaimana dengan Corona Crisis? Corona Crisis itu sangat beda dengan yang dua sebelum saya sebutkan. Corona Crisis nih semua sisi terdampak atau terpukul. Baik itu dari sisi supply ini dari sisi dari manufaktur, industri yang menyuplai setiap barang-barang produksi. Kemudian dari demandnya ini juga terpukul, ini dari masyarakat, karena banyaknya tadi karena terpukulnya perusahaan manufaktur, akibatnya banyaknya PHK atau pengurangan karyawan atau dirumahkan, akibatnya daya beli menurun, akibatnya itu memukul demand, jadi permintaan akan barang-barang menurun, kemudian terdampak juga ke financial shock. Tadi kan kita tahu perusahaan terdampak oleh COVID-19 ini karena berhentinya operasional, itu akibatnya bank-bank atau perusahaan-perusahaan keuangan yang meminjamkan perusahaan tersebut itu akan terdampak, itu akan ada kredit macet gitu segala macam. Nah, tahun 98 itu perekonomian sangat terbantu dari SME atau istilah UMKM. Tapi kalau di 2020 ini UMKM pun itu terpukul ya. Nah, tingkat globalisasinya ini lebih besar daripada yang duanya, itu dalam krisis global, jadi hampir semua negara terdampak. Nah, apa dampak COVID-19 terhadap perekonomian? Di sini saya mengambil 4 contoh negara ya. Saya mengambil indikatornya itu adalah yang pertama GDP-nya, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah manufacturing PMI. Kenapa manufacturing PMI? Karena ini satu indikator untuk menandakan bahwa negara itu pertumbuhan ekonominya stabil atau naik atau bertumbuh atau tidak. Karena di sini terkait dengan perusahaan-perusahaan atau manufaktur yang ada di negara tersebut. Nah, contoh di Amerika, kita lihat akibat dari lockdown negara dari COVID-19 itu, akibat dari COVID-19, itu kita lihat manufakturnya turun. Jadi, saya jelaskan sedikit lagi, bahwa manufaktur PMI itu dikatakan bagus itu di atas 50 ya, artinya ekspansif, perusahaan melakukan ekspansif. Di bawah level 50 itu namanya kontraksi ya, kontraktif. Jadi di sini, di bawah sini jelek, di sini bagus. Jadi ketika ada COVID-19 ini, maka berhenti beroperasionalnya manufaktur itu berakibat pada manufaktur PMI atau sektor manufakturnya itu turun. Karena sektor manufaktur ini kan juga banyak menyerap tenaga kerja yang akibatnya itu banyak pengangguran. Nah, kita lihat di sini. Kemudian tapi menariknya di sini adalah ketika lockdown dibuka, emang manufaktur itu kembali beroperasional secara penuh, malah melakukan ekspansi. Demikian juga di Eropa, itu juga sempat turun di bawah level 50. Ini kita lihat di level 50 kontraksi, tapi kemarin data-data yang terakhir setelah buka lockdown itu kembali ekspansif. Demikian juga di China malah lebih cepat ekspansifnya ya. Jadi mereka di kuartal 1 memang mereka lebih duluan melakukan lockdown, dan mereka juga yang lebih duluan melonggarkan lockdown-nya. Dampaknya itu adalah di sektor manufakturnya itu itu kembali secara agresif naik atau ekspansif ya. Nah, Indonesia juga demikian, kita lihat bahwa di bulan Agustus itu bagusnya kita adalah manufaktur kita sudah kembali ke level ekspansif ya. Jadi memang sempat terpukul juga karena corona, itu yang mengakibatkan juga GDP kita itu minus, ini bawah minus. Tapi menariknya adalah di bulan Agustus, Juli Agustusnya jadi kan perlahan lambat, tapi di Agustus itu udah ekspansif. Jadi ini menandakan bahwa manufaktur itu beroperasi kembali secara normal, malah ekspansif dan meng-hire atau memperkerjakan pekerja lebih banyak. Ini sih yang memang diharapkan ke depannya selalu stabil di atas level 50 atau ekspansif. Nah, ini lanjutan dari dampak COVID-19. Ini saya mengambil satu contoh di US. Kalau kita belajar dari US, akibat dari lockdown ini atau dari COVID-19 ini, itu terjadi tingkat pengangguran yang biru ini ya, yang bar chart ini, itu tingkat pengangguran mengalami kenaikan tinggi yang darinya yang sebelumnya hanya 4%, tapi di bulan April kita lihat akibat lockdown itu naik ke level 14%-an tingkat penganggurannya, akibat dari tadi manufaktur banyak yang berhenti. Tapi sekarang akibat dilonggarkan dari lockdownnya, maka tingkat pengangguran itu kembali cenderung menurun. Tapi memang belum kembali ke level normal karena memang itu butuh waktu yang sangat panjang ya. Nah, kemudian dari US dari US consumer sentiment atau consumer confidence-nya atau tingkat kepercayaan konsumsi masyarakat di sana juga menurun secara drastis.
Jadi mereka juga takut untuk membelanjakan uangnya. Nah, di sini kita lihat juga akibat dari COVID-19 itu tingkat inflasi di Amerika itu yang bar chart ini itu mengalami penurunan atau deflasi. Deflasi ini inflasi ini juga ditandakan kalau deflasi itu bahwa daya beli dari masyarakat di negara tersebut juga mengalami penurunan. Salah satunya itu di Amerika juga turun. Kemudian ini suku bunganya juga dipangkas beberapa kali sehingga sekarang The Fed itu menurunkan suku bunganya menjadi sekitar mendekati 0% ya, 0,25%. Nah, apalagi yang terpukul dari sektor retailnya pun juga terpukul. Ini terlihat bahwa pastilah sektor retailnya seperti mal-mal itu pasti tutup. Jadi pasti sektor-sektor retailnya itu akan terpukul secara dalam. Ini yang di bar chart yang biru. Ini kita lihat di bulan April akibat dari COVID-19 itu atau lockdown itu retail juga terpukul. Kemudian dari consumer spending juga menurun dari yang awalnya ini 11.500 dari 13 ribuan turun menjadi 11 ribuan 500-an. Kemudian dari balance sheet, nah ini menariknya ketika terjadinya lockdown atau akibatnya akan menuju resesi negaranya, maka bank sentralnya itu Fed itu melakukan pencetakan uang ya atau money printing untuk membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan COVID ini ya. Jadi mereka membeli surat-surat utang pemerintahnya. Ketika pemerintah mengeluarkan, dari pemerintah juga bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan COVID ini. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, Indonesia ini sebenarnya juga menarik ya. Jadi kalau kita lihat kasus COVID-19 di Indonesia ini justru cenderung sekarang itu kalau yang negara-negara lain itu sudah sempat mengalami puncaknya. Kalau Indonesia justru sekarang puncaknya itu nggak kelihatan gitu. Seperti kalau orang bilang hilalnya nggak kelihatan. Jadi sampai sekarang pun itu puncak dari penambahan kasus per harinya itu masih belum kelihatan apakah di level yang sekarang ini 3 ribuan itu udah puncaknya atau belum. Tapi kalau sebagian orang atau pakar epidemiolog itu khusus epidemiolog UI justru katanya puncaknya itu belum sekarang. Jadi puncaknya itu justru nanti di tahun depan. Nah, itu yang memang menjadi ketakutan bagi pemerintah juga kalau misalnya penambahannya ini semakin banyak dan semakin besar. Karena ketika dilonggarkan PSBB, kalau ternyata penambahannya ini makin besar, maka pemerintah dihadapi dengan jumlah korban yang terus menambah lebih tinggi. Nah, itu yang memang harus dihindari oleh pemerintah Indonesia. Apakah pemerintah Indonesia ini akan melakukan PSBB yang seperti dulu lagi, apa tidak? Gitu. Karena kalau melakukan PSBB seperti itu lagi, berarti ekonomi akan tersendat atau akan berhenti. Akibatnya banyak pengangguran. Memang agak susah bagi pemerintah Indonesia untuk memutuskan apakah akan PSBB yang seperti dulu dilanjutin atau tidak. Itu memang menjadi PR juga karena kita lihat penambahannya ini justru masih terus cenderung mengalami kenaikan. Nah, apa akibat dari COVID-19 atau PSBB yang waktu itu diberlakukan? Itu kita lihat ekonomi kita di kuartal 2 itu terpukul menjadi 5,32%. Dari yang saya bilang bahwa dari tahun 2018 itu sebenarnya kita tidak pernah mengalami pertumbuhan di bawah 5%. Rata-rata 5% baru di kuartal 4 2019 itu yang di 4,9 juta tapi relatif dekat 5%. Kemudian ketika terjadinya lockdown atau COVID-19 ini, maka mulai menurun atau melambat, kemudian kita mengalami resesi. Nah, kalau kita belah satu-satu dari struktur komposisi PDB atau GDP kita atau pertumbuhan ekonomi kita itu ada 5 ya. Jadi ada 5 komponen. Itu yang pertama konsumsi. Jadi konsumsi itu memang paling besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, itu sekitar 55% sampai 60% ya. Jadi itu memang sangat besar, makanya lagi-lagi kita memang harus mendorong daya beli masyarakat untuk menghindari apa yang namanya di kuartal 3 ini resesi. Nah, tapi apakah itu terlihat sampai sekarang? Nanti saya bahas satu-satu ya. Nah, kita lihat di kuartal 2 ini pertumbuhannya itu minus 5,51%. Karena dia kontribusinya sekitar hampir 60%, itu makanya dampaknya sangat besar ke PDB kuartal 2 minus 5,30%. Yang kedua itu dari investasi. Dari investasi juga kita lihat bahwa kontribusinya itu sangat lumayan besar ya, atau nomor 2 terbesar setelah konsumsi itu sekitar 30,6%. Maka ketika pertumbuhannya minus, ini lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi, itu juga akan berdampak sangat besar bagi
pertumbuhan kita. Yang ketiga itu adalah belanja pemerintah, itu relatif cuma kecil ya, 8,67%. Itu pertumbuhannya juga negatif, dan ekspor impor juga terpukul karena tadi saya bilang negara-negara lain juga masih menutup atau tidak terlalu banyak untuk melakukan impor, sehingga ekspor kita itu tidak terlalu besar ke negara-negara tersebut karena mereka juga masih belum butuh ya, karena mereka belum kembali ke level normalnya. Nah, impor kita juga demikian, ini turun juga, itu sebesar 17%. Nah, kalau kita bahas per sektor, jadi sektor manufaktur itu yang paling besar kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu sekitar 20%-an, sekitar 20%, itu pertumbuhannya negatif. Jadi dari seluruh sektor ini, hanya satu sektor yang mengalami pertumbuhan positif, yaitu pertanian. Kita lihat ini, 2,19%. Itu kontribusinya itu lumayan besar juga, itu yang kedua, itu sekitar 15,5%. Sedangkan yang lainnya itu terpukul. Kita lihat dari sini akomodasi dan mamin, ini makanan minuman. Akomodasi berarti hotel, restoran. Nah, itu terpukul sangat besar. Kita lihat itu karena memang akibat dari PSBB ini banyak hotel-hotel itu yang tutup, terus tidak boleh beroperasional, terus restoran-restoran juga demikian. Transportasi juga demikian. Kita lihat penerbangan itu banyak di cancel atau diberhentikan sementara. Terus juga kereta-kereta api. Nah, itu akibatnya pertumbuhannya itu minus 30,8%. Nah, kita bahas satu persatu dari 5 komponen tadi, konsumsi. Jadi kalau sampai di bulan Juli 2020, kalau kita lihat bahwa consumer confidence dulu ya, consumer confidence kita itu masih mengalami pertumbuhan negatif ya. Bulan Juli. Juli ini kan berarti termasuk di di bulan pertama kuartal ketiga. Di bulan Agustus bagaimana? Di bulan Agustus kemarin sudah mulai naik, tapi naiknya cenderung tipis sedikit, jadi pulihnya itu nggak terlalu banyak di bulan Agustus. Nah, bagaimana retail sales? Retail sales itu justru juga terpukul sangat dalam karena mall-mall masih banyak tutup, atau sekarang juga udah mulai buka, tapi orang-orang juga masih takut ke mall. Itu akibatnya penjualan retail itu juga menurun. Kemudian ini consumer good import, ini yang garis abu-abu ini, itu juga mengalami penurunan karena ini terkait dengan daya beli juga ya. Jadi orang-orang yang beli barang-barang dari luar negeri. Kemudian yang terakhir itu adalah CPI atau inflasi. Nah, inflasi itu juga kita lihat mengalami deflasi ya. Kalau inflasi kan artinya harga-harga barang naik, kalau deflasi harga-harga barang turun. Di bulan Juli dan Agustus itu Indonesia mengalami deflasi, dan di minggu pertama bulan ini September itu juga Indonesia masih mengalami deflasi. Artinya bahwa daya beli masyarakat Indonesia itu belum pulih. Nah, kalian kita tahu tadi bahwa konsumsi itu nomor satu untuk kontribusinya terhadap perekonomian, maka ini sangat-sangat diperlukan atau harus pulih ya. Tapi kalau melihat dari kondisi saat ini sampai September awal pun itu masih belum pulih, maka saya perkirakan bahwa pertumbuhan konsumsi itu masih akan relatif lemah. Meskipun sudah naik dari level yang sebelumnya tadi saya bilang di 5,51%, penurunan kemungkinan di kuartal 3 ini memang masih negatif, tapi mungkin sekitar level 2-3% ya. Tapi ingat, karena dia kontribusinya terbesar, itu akan berdampak ke PDB kita tadi. Makanya ini sangat-sangat penting ini. Kemudian dari sisi demand-nya, ini dari sisi supply-nya, kita lihat bahwa import bahan baku itu barang modal itu juga masih mengalami pelemahan sampai bulan Juli. Baik juga itu semen consumption ini memang sudah mulai pulih, kita lihat ini. Terus semen consumption masih belum pulih, ini kita lihat bulan Juli masih turun terus pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu year on year. Dan manufacturing PMI itu memang tadi seperti saya bilang sudah mengalami pembalikannya, atau sebelumnya yang sudah di level bawah dia perlahan-lahan malah di bulan Agustus itu sudah ekspansif ya, atau ke level normal. Nah, kenapa konsumsi saat ini itu relatif lebih cenderung lebih lemah? Itu karena juga kita lihat orang-orang atau masyarakat Indonesia itu cenderung melakukan saving ya, atau menabung. Itu bisa dilihat dari perkembangan dana pihak ketiga ya. Ini dana pihak ketiga ini terdiri dari deposito, terus dari tabungan-tabungan, giro. Nah, kita lihat bahwa
sejak ada COVID ini, mereka itu atau masyarakat Indonesia itu cenderung menabung uangnya lebih banyak. Maka ini terlihat dari waktu itu hanya di bulan Juni 2019 hanya 5.800, sekarang udah levelnya di 6.260. Jadi kita lihat di sini bahwa kecenderungan orang-orang sekarang adalah lebih banyak melakukan saving dibandingkan belanja-belanja untuk hal-hal yang konsumtif. Itu yang menyebabkan sektor konsumsi itu akan cenderung melemah di tahun ini. Kemudian yang kedua itu investasi. Nah, investasi ini kita saat ini sedang menunggu pembahasan dari Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang sedang dibahas pemerintah sama DPR, yang diperkirakan katanya sih akan selesai di akhir September ini. Nah, hal ini sebenarnya sangat-sangat berdampak positif jika memang di September ini akan disahkan, karena para investor itu melihat menunggu ya, karena di undang-undang yang Omnibus Law Ciptaker ini dibahas tuh ada penyederhanaan perizinan tanah, ini ada 11. Nah, ini yang akan men-attract atau mengundang atau investor itu menarik investor itu untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, apa emang tujuan dari Omnibus Law ini? Nah, kita lihat ini maksud dan tujuannya. Jadi rancangan undang-undang cipta kerja ini itu adalah salah satu faktor menarik tadi saya bilang untuk meningkatkan investasi. Ketika investasi meningkat atau orang-orang mau berinvestasikan di Indonesia, maka akan ada usaha baru greenfield ya, atau yang baru dari luar atau dari dalam, atau terus ada juga yang usaha-usaha yang ada existing sini akan mengembangkan usahanya, yang ujung-ujungnya akan menciptakan lapangan kerja baru. Nah, yang lapangan kerja baru atau meningkatkan kesejahteraan pekerja. Akibat dari ini, maka pendapatan akan meningkat. Pendapatan meningkat, maka daya beli akan meningkat. Peningkatan daya beli akan meningkatkan konsumsi. Peningkatan konsumsi akan meningkatkan produksi barang dan jasa. Nah, memang ini sangat ditunggu-tunggu oleh investor, dari undang-undang Omnibus Law ini, karena tadi efek multiplier efeknya itu sangat besar. Jadi ini juga berkaitan juga dengan konsumsi yang tadi saya bilang sebelumnya. Jadi kalau memang ini bisa mengattract atau menarik investor-investor untuk investasikan lebih besar di Indonesia, harusnya sih ke depannya, tapi memang ini text time ya. Kalau investasi itu kan nggak mungkin bangun pabrik itu jadi hanya dalam sebulan, mungkin hanya bisa setahun. Jadi baru tahun depan baru kelihatan dampak dari undang-undang atau investasi itu yang masuk ke Indonesia. Nah, kalau kita lihat sendiri peringkat ease of doing business atau kemudahan untuk melakukan atau membuka bisnis di Indonesia itu sebenarnya sudah membaik. Dari level tahun 2010 itu kita masih di level 120-an, sekarang Indonesia itu sudah di level 73 ya. Memang sudah membaik, tapi kita belum lebih baik dibandingkan negara-negara tetangga kita seperti Thailand. Kita lihat dia di level 21. Ini berarti kalau semakin rendah semakin bagus. Kita lihat tuh Singapura yang paling bagus di ASEAN itu ada di peringkat 2. Kemudian kita lihat negara kita 12, Malaysia, makanya banyak investor asing juga membuka di sana manufaktur atau investasi. Thailand juga demikian, sektor manufaktur. Nah, yang menarik itu adalah di Vietnam. Vietnam ini menjadi istilahnya orang sering bilang second China ya, atau new China, karena banyak perusahaan-perusahaan China yang tadinya akibat dari perang dagang dengan Amerika, mereka memindahkan usaha-usahanya ke Vietnam, karena tadi Vietnam itu banyak hal-hal atau banyak undang-undang itu yang membuat mereka memudahkan untuk berinvestasi di sana. Nah, Indonesia berusaha juga untuk mengambil pasar itu atau ceruk pasar itu, karena itu sangat besar pasarnya ya, apalagi di Tiongkok itu atau China itu sangat besar pasarnya. Makanya kalau ketika mereka memindahkan ke Indonesia itu memang sangat besar dampaknya ke Indonesia, juga ke pertumbuhan kita dan juga ke tenaga kerja yang akan diserap. Nah, terus yang ketiga yaitu belanja pemerintah. Kalau kita lihat di sini, pemerintah memang udah jor-joran ya. Kita lihat mereka APBN-nya itu sebagian besar itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dari COVID ini. Kita lihat bahwa hampir 700 triliun pemerintah menganggarkan untuk menyelesaikan atau permasalahan dari dampak COVID ini. Kita lihat bahwa dari sisi kesehatan itu pemerintah membelanjakan 87 triliun, dari perlindungan sosial ini yang otomatis akan meningkatkan daya beli, itu pemerintah menambah PKH, program keluarga harapan 30 triliun, sembako, bansos Jabodetabek, ini banyak. Terus yang kemarin baru-baru ini juga memberikan kepada
pekerja yang bergaji 5 juta itu sebesar 2,4 juta selama 4 bulan. Nah, itu juga sangat-sangat membantu daya beli dan mendorong konsumsi. Itu diharapin oleh pemerintah. Makanya mereka memberikan stimulus-stimulus seperti ini. Nah, cuman yang jadi masalahnya adalah stimulus-stimulus yang dianggarkan 695 triliun ini per akhir Agustus itu baru terserap sekitar 30%-an. Memang masih sangat kecil ya dibandingkan dari negara-negara lain itu yang secara agresif memberikan stimulus-stimulusnya. Malah mereka setelah stimulus 1 kayak Amerika ada lagi stimulus 2. Nah kita memang masih bermasalah adalah untuk eksekusinya ya, yang sampai saat ini itu masih 30%. Tapi saya rasa karena ini udah dicadangkan untuk di tahun ini atau dianggarin untuk tahun ini, maka di kuartal dimulai bulan September ini sampai akhir tahun nanti itu pemerintah akan jor-joran untuk menghabiskan biaya penanganan ini 695 triliun ini untuk penyelesaian permasalahan dari COVID-19. Nah, yang terakhir itu adalah ekspor dan impor. Nah, kalau kita lihat di sini ekspor kita itu memang sempat turun akibat dari COVID tadi, karena tadi kan negara-negara juga menghentikan sementara impornya. Tapi kita lihat di sini setelah pembukaan lockdown atau pelonggaran lockdown dari negara-negara tujuan ekspor, itu ekspor kita kembali naik. Tapi ini kenaikan ini cenderung lebih banyak dari barang-barang juga mining juga gitu ya, atau juga dari pertanian. Nah, tapi ya di sini yang masih melemah itu adalah impor. Karena impor ini bisa dari dua hal ya. Jadi bisa yang bersifat konsumtif atau masyarakat yang belanjakan duitnya itu memang buruk bagi perekonomian, tapi yang kedua bisa juga ini cenderung untuk barang-barang modal atau bahan baku. Nah, itu sangat membantu perekonomian kalau memang importnya itu untuk bahan baku atau barang modal. Nah, di sini masih melemah. Nah, ini proyeksi ekonomi yang diberikan oleh IMF ya. Jadi kalau kita lihat di sini, IMF itu memproyeksikan bahwa di tahun ini, tahun 2020, perekonomian global itu akan mengalami pertumbuhan negatif ya. Jadi itu negatif di 4,9%. Memang akibat dari COVID ini. Yang sebagian besar itu pertumbuhan ekonominya paling besar itu dialami negatifnya itu dialami negara-negara maju. Kita lihat sini di Amerika, di negara Eropa, Jepang. Sedangkan emerging market sama developing market ini ASEAN 5 termasuk kita itu masih relatif lebih baik ya. 3 meskipun turun tapi lebih baik dibandingkan dengan negara-negara maju. Nah, kalau Indonesia sendiri proyeksi ekonominya ini Kementerian Keuangan ya, Ministry of Finance Indonesia itu memprediksi bahwa perekonomian kita itu malah direvisi lagi itu sekitar minus 1,1% sampai 0,2%, positif 0,2%. Jadi pemerintah atau Kementerian Keuangan itu menurunkan proyeksi ekonomi di tahun 2020 karena melihat bahwa masih belum pulihnya dari perekonomian kita, khususnya dari konsumsi masyarakat atau daya beli. Nah, itu yang memang jadi PR pemerintah di sisa bulan sampai 2020 ini. Makanya Sumilani itu menurunkan proyeksinya lagi. Bank Indonesia itu masih positif, kita lihat, tapi dia mungkin sudah merevisi. Kemudian yang lain-lainnya juga kita lihat, sampai IMF juga merevisi yang sebelumnya kita positif di bulan April itu mereka masih mengatakan bahwa Indonesia akan positif 2020, tapi melihat perkembangan dari perekonomian sampai saat ini, maka mereka merevisi proyeksi ekonomi kita di 2020 itu adalah minus 0,3%. Tapi menariknya di sini adalah proyeksi IMF untuk tahun depan setelah adanya COVID ini, itu kita lihat pertumbuhan akan lebih tinggi ya, ini ya, kita lihat nih. Pertumbuhan akan lebih tinggi dari sebelum penurunan terjadi. Ini memang dari low base karena kan perbandingannya akan dari sini year on year-nya. Tapi ini yang saya bilang adalah berita baiknya atau proyeksi baiknya bahwa perekonomian di tahun depan itu akan membaik dibandingkan tahun ini. Nah, demikian juga di emerging market, khususnya kita lihat di sini di ASEAN. ASEAN ini kita ASEAN 5 salah satunya Indonesia itu 6,2%. Itu which is lebih tinggi dibandingkan dari pertumbuhan ekonomi global. Nah, kita harapin memang Indonesia ini juga menjadi salah satu pertumbuhan recovery ekonomi yang cepat ya atau lebih tinggi dibandingkan yang lainnya.
Nah, belajar sedikit dari tipe-tipe resesi, di sini saya ingin share. Jadi sebenarnya tipe-tipe resesi itu ada beberapa. Jadi ada namanya V skenario. Jadi setelah resesi terjadi, kemudian pemulihan itu relatif cenderung lebih tinggi dibandingkan dari sebelum terjadinya resesi. Nah, tadi yang seperti saya bilang sebelumnya, bahwa pemulihannya ini akan terjadi terbentuk V skenario. Kemudian ada U skenario. Nah, itu biasanya pertumbuhan ekonominya itu cenderung sama setelah terjadinya resesi. Di sini pertumbuhannya kembali ke level normal sebelum terjadinya resesi. Nah, yang paling buruk tuh atau yang tidak diinginkan itu adalah di L skenario, karena pertumbuhannya itu akan bertumbuh di bawah dari sebelum terjadinya resesi. Nah, kalau kita belajar dari beberapa epidemik yang pernah terjadi di dunia, itu rata-rata pertumbuhan atau skenario yang terjadi itu adalah Q skenario. Ini kita lihat di 2002 SARS, itu terlihat pertumbuhan ekonominya naik spike ya, tinggi. Ini terjadi V skenario, tapi di 1968 ini terjadilah L skenario ya, karena pertumbuhannya nggak kembali ke level normal. Kemudian ini V skenario 1958 di Asian flu, terus ada 1918 di Spanish flu, itu juga cenderung dibilang L skenario. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika terjadinya resesi? Nah, tadi saya kembali lagi ya. Jadi apakah Indonesia itu akan mengalami resesi di kuartal 3 ini? Karena kan resesi tadi saya bilang bahwa harus terjadi pertumbuhan negatif 2 kuartal berturut-turut. Jika kita melihat indikator yang sudah dikeluarkan sampai bulan Agustus aja ya, baik itu dari inflasi, kemudian dari consumer confidence atau dari yang lain itu masih terlihat masih melemah ya. Di bulan Juli juga masih melemah. Jadi saya perkirakan di kuartal 3 tahun ini itu Indonesia akan masuki namanya resesi. Ya, mungkin lebih baik dibandingkan kuartal 2. Kuartal 2 tadi kan 5,3%. Kemungkinan resesi kita di pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 3 ini mungkin negatif 2-3% atau 1 lah saya bilang ya, negatif 1% sampai 3%. Nah, karena melihat dari perkembangan yang saat ini terjadi, karena inflasi saat ini pun sampai tadi saya bilang di kuartal atau di minggu pertama September ini itu kita masih deflasi, yang artinya masyarakat itu masih menahan daya beli. Tadi terlihat juga dari kecenderungan masyarakat itu lebih banyak menabung dibandingkan belanjakan duitnya. Makanya itu saya perkirakan di kuartal 3 tahun ini itu Indonesia akan memasuki jurang resesi. Tapi jangan khawatir, karena kan kita kan melihat ke depannya ya, bukan hanya melihat apakah resesi ini akan berlangsung lama. Kalau menurut saya resesi yang ada di Indonesia ini tidak akan berlangsung atau di dunia saya bilang tidak akan berlangsung lama, karena pemerintah itu akan cenderung mengeluarkan stimulus-stimulus atau kebijakan-kebijakan sehingga perekonomian itu pulih kembali. Nah, untuk menghadapi hal tersebut, di sini saya akan memberikan sedikit tentang ilmu alokasi aset ya. Jadi ini hanya tools ya, ini alat doang, bukan strategi. Jadi kalau jadi ada 4 ya, ada 4 tahapan ya. Jadi ini economic cycle tadi yang saya bahas pertama, itu ada 4 tahapan, ada stagflation stages, ada recession stage, ada Goldilocks stage, ada boom stage. Nah, sekarang kita berada di mana? Nah, kita bisa melihat dari indikator-indikator yang bawah ini. Nah, kalau kita lihat di sini, apakah kita sudah recession stage? Kita lihat aja, apakah pertumbuhan ekonomi sekarang turun? Iya. Inflasi apakah turun? Iya. Fed cut rates atau bisa kita di sini BI rates, apakah memotong suku bunga? Iya. Terus apakah positif untuk bond dan cash? Iya. Tapi negatif untuk stok? Nah, ini yang masih menjadi perdebatan. Karena kalau kita lihat saat ini, lihat ini kinerja bursa saham. Jadi ini saya bandingin, ada 5. Ada S&P itu merupakan indeks bursa saham di Amerika. Terus ada DAX. DAX itu adalah indeks acuan di Eropa, di Jerman. Terus ada Nikkei itu juga Jepang. Ada juga yang terakhir ini Shanghai Stock Exchange.
di China, dan kita terakhir di CCI. Kalau kita melihat dari pertumbuhan saat ini nih, itu kita lihat bahwa negara-negara maju itu cenderung pasar sahamnya atau kinerja bursa sahamnya sudah kembali ke level normal atau kembali ke awal tahun atau sebelum terjadinya COVID. Kita lihat di sini seperti contohnya Shanghai Stock Exchange. Kita lihat malah year to date itu sudah bertumbuh atau naik 10%. Kemudian ini kita lihat yang kedua S&P. S&P itu juga menarik, sudah naik year to date 6%. Jadi positif. Nah, yang ini memang masih negatif tapi sudah naik cenderung lebih tinggi dibandingkan waktu itu terjadinya lockdown COVID itu. Kita lihat mereka turun rata-rata di 30-40%. Nah, kenapa Indonesia masih berkutat di level bawah atau 16,82%? Nah, hal ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita pelajari dari kenapa sih indeks bursa saham ini. Karena kan tadi kan kalau dari sebelumnya itu kita lihat bahwa indikator terjadi resesi itu adalah negatif for stock, tapi ini justru positif. Nah, kita lihat lagi, kalau pasar saham itu selalu cenderung itu memproyeksikan ke depannya. Jadi kan saya bilang tadi proyeksi di tahun 2021 itu perekonomian akan pulih ya secara agresif. Nah, mereka memproyeksikan bahwa tahun 2021 itu positif, maka mereka memprice in-kan atau mengambil tindakan sekarang. Biasanya pasar saham itu bergerak lebih dulu dibandingkan dari terjadinya sebelum terjadinya perekonomian itu ya, maksud saya gitu ya, pertumbuhan ekonomi itu. Jadi pasar saham itu akan bergerak lebih dulu cenderung dari faktornya itu. Makanya saya di sini ngambil bahwa yang pertama itu difaktorkan karena mereka melihat bahwa tahun 2021 pemulihan itu akan lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya atau tahun ini. Kemudian yang kedua yaitu diakibatkan karena suku bunga yang rendah tadi itu, baik itu di Amerika Fed Rate ataupun di Eropa, yang tadi kan suku bunganya itu 0,25, itu mengakibatkan para investor itu mengalihkan ke uangnya ke aset-aset yang lebih beresiko. Kan semakin tinggi resiko berarti semakin tinggi juga returnnya. Maka mereka mengalihkan aset-asetnya itu ke lebih berisiko. Makanya salah satunya itu ke saham. Terus yang ketiga yaitu nih dari ini balance sheet. Nah, kalau kita pelajari balance sheet-nya dari negara-negara maju, baik Fed, ini European Central Bank, Bank of Japan, dan People Bank of China, itu mereka ketika terjadinya kontraksi ekonomi itu atau ada corona, mereka tuh melakukan money printing ya. Jadi mereka mencetak uang banyak-banyak untuk menstimulus pasar atau ekonomi, untuk bantu pemerintah lah istilahnya ya, untuk menaikkan perekonomian itu. Nah, akibatnya jumlah uang beredar itu banyak karena kayak contohnya The Fed itu dia melakukan pembelian itu, jadi mencetak duit itu untuk membeli aset pemerintah tadi ya, baik itu treasury yield atau SBN-nya mereka, atau juga membeli corporate bond, sehingga dari duit beredar banyak. Nah, jadi orang yang megang duit itu akan mengalihkan investasinya ke aset yang berisiko, salah satunya saham. Karena kalau mereka masukin ke SBN-nya Amerika, itu hanya memberikan return kecil, hanya di bawah 1%. Nah, jadi lebih baik mereka cari aset-aset yang lebih menarik. Nah, yang berikutnya, ini dia, ini dia ketergantungan dari balance sheet dan S&P ya, atau saya bilang, apa sih hubungan antara balance sheet, penambahan balance sheet-nya The Fed sama S&P. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang grafik yang dikotakin warna biru atau hijau ini, itu ketika The Fed itu menambah balance sheet-nya dengan membeli aset-aset, baik itu SBN atau corporate bond. Nah, itu kita lihat pasar sahamnya Amerika, S&P itu cenderung mengalami kenaikan. Nah, ketika The Fed itu mengurangi porsi atau bobot dari asetnya, maka pergerakan pasar sahamnya juga cenderung negatif. Nah, itu makanya saya bilang balance sheet atau tindakan The Fed untuk melakukan pembelian dan penjualan dari balance sheet-nya itu sangat berpengaruh pada market. Nah, ini jadi tadi juga saya bilang ini S&P yang warna merah, indeks Amerika, yang biru ini adalah total aset Fed, SCB, dan BOJ. Ketika mereka melakukan pembelian, ini contohnya
ada QE waktu itu tahun 2008 ketika mereka krisis ekonomi, itu juga The Fed melakukan pembelian. Nah, itu pasar saham tuh kembali mengalami kenaikan. Makanya sangat pengaruh besar quantitative easing-nya dari bank-bank negara maju itu, contohnya The Fed, terhadap pergerakan pasar saham mereka. Itu sangat-sangat berpengaruh. Nah, bagaimana Indonesia? Kalau Indonesia sendiri kita lihat, tadi saya bilang bahwa pergerakan sahamnya itu cenderung masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan tadi yang saya sebutin. Kenapa? Karena kan saya bilang, kalau di Amerika itu ada money printing yang otomatis membanjiri duit, dan tadi duit tadi tersebut akan mencari aset-aset yang lebih beresiko. Nah, sebenarnya pasar Indonesia pun menarik bagi orang luar atau investor asing, itu khususnya di SBN. Biasanya mereka akan cenderung memilih aset yang memiliki resiko yang lebih rendah. Kalau di pasar luarnya ya, bukan di pasar mereka dalam negeri. Pasar luar mereka biasanya akan cenderung memilih aset yang lebih rendah risikonya, yaitu SBN. Jadi mereka tuh akan melakukan pembelian di SBN. Memang kalau kita lihat di sini, yang garis ini SBN, yang ini saham, ini pasar saham, ini pasar SUN, surat utang negara, itu terlihat bahwa asing itu memang belum sempat keluar, tapi mereka sekarang udah perlahan-lahan masuk, ini kita lihat, tapi mereka tidak seagresif atau belum kembali ke level normal sebelumnya. Jadi mereka juga akan mengalokasikan asetnya, itu salah satunya adalah ke SBN Indonesia kalau menurut saya ya. Makanya nanti Indonesia akan dibanjiri juga, tapi khususnya di SBN, di SUN untuk dari dana asing. Tapi kalau untuk saham itu mereka akan menghindari karena terlihat dari yang ini warna emas ini, itu cenderung mereka masih melakukan pembelian setiap hari. Meskipun market mengalami kenaikan stages perlahan-lahan, tapi kita lihat asing itu masih melakukan penjualan. Gitu. Jadi mereka masih cenderung keluar dari pasar saham dan mereka akan beralih ke pasar SUN. Nah, dari semuanya itu jangan lupa juga ada resiko yang akan kita hadapi ke depannya. Jadi orang-orang sekarang ini sering nyebut istilahnya itu VUCA, ya, akronim dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jadi volatility, jadi kita nggak tahu nih sampai kapan sih emangnya The Fed itu akan menetapkan suku bunganya 0,25%, atau volatility sampai apakah ini sudah puncaknya penambahan dari COVID-19. Terus ada juga uncertainty, ketidakpastian kan, kita nggak tahu juga apakah nanti vaksin yang keluar ini tidak berdampak atau bagus atau bisa mengurangi dari penambahan COVID-19 ini. Nah, itu level-level ketidakpastiannya kan masih tinggi kan. Pergerakan saham ini apakah ini udah overpriced atau belum. Nah, itu kan ketidakpastian tinggi. Terus ada complexity juga. Jadi satu hal dengan faktor yang lain itu saling bergantungan. Terus ada ambiguity, ini masih abu-abu ya. Jadi contohnya seperti COVID-19 ini sebenarnya dari mana sih asalnya? Bagaimana sih perkembangannya? Kita hanya dapat dari berita-berita yang ada. Jadi itu hal-hal tersebut tuh masih belum jelas ya, ambiguity. Nah, itulah resiko yang akan kita hadapi ke depannya dari kondisi saat ini. Nah, itu aja sekian dari saya. Mungkin kita akan buka untuk sesi Q&A. Q&A, betul Pak Silakan Ipan. Pak Dimas. Ya, terima kasih Pak Ipan, menarik sekali ya pembahasannya tadi. Kurang lebih ini Q&A udah banyak banget Pak. Sebelum kita bahas Q&A-nya satu persatu, tadi mungkin kita bisa summary ya. Jadi menurut opini dari Pak Ipan sendiri, menjawab big question-nya nih Pak, apakah Indonesia akan masuk ke jurang resesi? Harapannya sih tidak ya Pak ya. Tapi kalau kita lihat beberapa barometer yang ada, kemungkinan tadi dari Pak Ipan, resesi atau kita bilang kan bahasa Indonesia atau bilang kemerosotan gitu ya, kemerosotan pertumbuhan ekonomi sih tepatnya selama 2 kuartal berturut-turut. Ini kita minus 5,3 di saat memang sebelumnya kita stabil di angka 5%, kuartal 4 2019 4,9, kuartal satunya 2, sekian, kita langsung minus 5,32. Kalau ngeliat dari beberapa barometer, berarti prediksi Pak Ipan sendiri, Q3 ini bisa minus 1 sampai dengan minus 3% ya Pak ya. Jadi bisa dibilang menjawab pertanyaan teman-teman semua yang ada di sini, kurang lebih akan terjadi resesi ya Pak ya. Betul. Kayak gitu ya Pak ya. Cuma kalau saya pribadi sih kita juga mesti tetap optimis sih teman-teman semua, dalam artian memang apa yang dilakukan oleh pemerintah itu juga menjawab semua pertanyaan yang ada. Pertumbuhan ekonomi kan nomor 1 dari konsumsi rumah tangga. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tadi Pak Ipan bilang, untuk yang bergaji di bawah 5 juta yang terdata di BPJS Sostek itu mendapatkan 600.000 selama 4 bulan kalau nggak salah Pak Ipan ya.
Terus sektor UMKM juga mendapatkan subsidi 2,4 juta gitu. Jadi berharap supaya demand-nya, daya belinya naik lagi, benar nggak Pak? Itu kan yang itu subsidi yang dilakukan pemerintah. Terus juga ada Omnibus Law itu untuk meningkatkan cipta lapangan kerja, biar investasi masuk lagi. Karena investasi menjadi salah satu barometer supaya pertumbuhan ekonomi kita tidak stagnan ataupun minus. Betul kayak gitu ya Pak ya? Betul. Nah, cuma memang kita agak khawatir memang yang kemarin kita dengar COVID-19 ini Indonesia sekarang sudah menyentuh angka psikologiknya 200.000 Pak, dan juga ada kemarin ID juga merilis data 102 dokter yang terkena COVID-19, itu jasa-jasa luar biasa. Kita doakan semoga kita cepat selesai dari kasus COVID-19 ini. Nah, mungkin kita akan jawab satu-satu Pak. Q&A-nya ini ada banyak sekali ini. Yang pertama dari Ibu Rini S ya. Berkaitan dengan penjelasan dari Bapak Ipan tadi, saat ini di era menuju resesi, investasi apa yang direkomendasikan? Oke, mungkin saya coba bantu jawab ya Pak Ipan ya. Investasi apa yang direkomendasikan? Pertama, memang kita lihat resesi ini bukan sesuatu hal yang baru di dunia, tepatnya di Indonesia sendiri. Biasanya kalau dari investasi itu yang pertama kita lihat adalah karena tadi ada kita lihat ada satu kata yang Pak Ipan juga bilang uncertainty, ketidakpastian gitu ya. Jadi memang kita butuh investasi yang pertama adalah liquid. Dalam artian anytime dia bisa didapatkan, dalam artian dia bisa cair anytime. Dan yang kedua adalah memang tingkat resikonya harus lebih rendah. Karena kita memang lihat tadi Bapak Ibu juga lihat data dari Pak Ipan, banyak sekali yang lari ke saving account dan sebagainya. Mereka udah beralih ke instrumennya yang liquid gitu Pak. Apa itu yang liquid? Biasanya sekarang orang investasi di safe haven. Safe haven apa? Menurut saya adalah safe haven kurang lebih saat ini yang common ya di Indonesia khususnya ada bonds, tapi tepatnya government bonds ya Pak Ipan ya. Betul. Kalau kita lihat ya government bond, memang kenapa government bond bukan corporate bond? Karena dari tadi segi resiko government bond amat sangat kecil, karena default suatu negara amat sangat kecil dibandingkan default corporate bond, suatu corporate itu default. Jadi bondnya adalah government bond. Yang kedua gold atau harga emas, yang kita tahu sekarang udah 1.900 sekian per troy ounce. Yang ketiga adalah instrumennya adalah reksadana Bapak Ibu. Cuma memang reksadana yang berbasis pasar uang maupun yang berbasis government bond gitu. Jadi tepat sama instrumen yang ada tadi. Itu mungkin Ibu Rini S mungkin bisa menjawab. Terus yang kedua, ada pertanyaan dari Pak Dika ini, bagaimana cara menghadapi resesi ekonomi? Nah, cara menghadapi resesi ekonomi ini mungkin ini Pak Ipan mungkin mau ditambahkan, ini yang saya terapkan di kita pribadi, banyak orang bicara, kalau suatu kita menghadapi resesi ekonomi, kita sebagai human, apa yang kita lakukan gitu ya. Human ya, bukan corporate ya. Biasanya 5 aspek Bapak Ibu. Yang pertama, siapin dana darurat. Dana darurat itu penting. Kalau misalkan Bapak Ibu yang punya anak 2, berkeluarga dan punya anak 2, biasanya dana daruratnya itu 12 kali dari pengeluaran bulanan biasanya. 12 kali dari pengeluaran bulanan biasanya. Biasanya pengeluaran bulanannya adalah 10 juta misalnya, untuk bayar cicilan dan sebagainya harus 120 juta. Kurang lebih jadi 120 juta. Yang kedua, ubah gaya hidup. Gaya hidupnya yang biasanya kita dengan gaya hidup sekarang udah pasti berubah sih ya, dengan adanya PSBB, lockdown, biaya-biaya kafe dan sebagainya, yang hal-hal yang itu kita turunkan trennya. Yang ketiga adalah lunasi hutang. Karena kita nggak tahu uncertainty yang tadi Pak Ipan bilang, di kemudian hari ini hutang kita ini akan menjerat pada saat income kita berkurang. Seperti itu. Yang keempat, tingkatkan kinerja. Baik kita yang wira swasta untuk dapat income banyak atau yang karyawan. Karena meningkatkan kinerja untuk meminimalis kita dikena impact dari dirumahkan atau di PHK atas perusahaan tersebut. Yang kelima ya tadi sama seperti pertanyaan Bu Rini tadi, investasi pada instrumen yang liquid atau yang resikonya lebih rendah, Bapak Ibu. Mungkin itu semoga bisa menjawab. Terus di sini ada lagi Pak dari Pak Roman, Dapen BNTT ya. Apa dampak resesi terhadap investor pasar modal, terkhusus reksadana, dan momen untuk memiliki apa pada saat sekarang atau belum saatnya? Silakan Pak Ipan, mungkin bisa gantian menjawab Pak. Ya, dari Pak Roman ini. Ya, oke, saya coba menjawab dari Pak Roman. Itu ya. Tadi apa dampak resesi ya? Terhadap investor pasar modal Pak, khususnya ya. Reksadana. Oke. Jadi kalau kita lihat saat ini, memang kalau kita lihat dari kondisi pasar saham maupun dari pasar obligasi, itu masih cenderung
fluktuasi ya. Maka tadi saya bilang volatilitas itu masih tinggi. Jadi mungkin kita bertanya, apakah kondisi saat ini udah tepat masuknya pasar saham? Gitu. Jadi kalau melihat dengan kondisi-kondisi yang saat ini, mungkin kita bilang, oh belum saat yang tepat nih karena kualitasnya masih nggak tinggi. Tapi lagi-lagi saya bilang, karena pasar saham ini cenderungnya ada melihat jangka panjang atau melihatnya adalah long term investment, maka sebagian orang itu atau kita-kita ini yang mempunyai duit berlebih, tidak ada salahnya untuk melakukan investasi di reksadana saham ya, saya bilang reksadana saham. Tapi mungkin dengan bobot atau porsi yang sedikit. Mungkin diperbesar dengan bobot investasinya di reksadana yang money market atau yang berhubungan sama dengan SBN. Nah, mungkin bisa terapin dengan 442, jadi 40% di money market, 40% di SBN, 40% lagi di saham. Kenapa saya bilang saham ini harus ada gitu ya. Jadi seperti istilahnya bursa efek itu nabung saham. Jadi namanya nabung. Berarti kita tidak ada tujuan untuk mengambil di dalam waktu dekat. Jadi kita melihat dalam waktu yang setahun lah tidaknya. Karena pasar saham ini apa saya bilang ya, tidak akan bergerak. Maksud saya hal-hal yang bisa membuat pasar saham ini bergerak itu kan ada macam-macam. Jadi ada berbagai macam ya. Jadi bisa jadi proyeksi perekonomian atau kondisi perekonomian ke depannya, bisa juga karena force major atau ada perang gitu. Jadi atau bisa juga ada tiba-tiba nih stimulus dari Indonesia cetak duit misalnya gitu ya, kayak di Amerika ikutan gitu ya, cetak duit, kemudian banjir lah duitnya di masyarakat, akhirnya belanja. Tapi mungkin kecenderungan Indonesia tidak seperti itu karena Indonesia ini masih sangat minim untuk berinvestasi di pasar saham. Makanya saya bilang meskipun ada resesi saat ini sebenarnya adalah kesempatan kita untuk mendapatkan aset-aset tadi yang selama ini kita belum pernah dapatkan di harga mahal, misalnya tadinya mahal, tapi karena resesi ini sudah jadi murah, contohnya pasar saham ya. Nah, itu kesempatan kita untuk masuk ke dalam pasar saham tersebut. Yang menarik lagi di ISG ini adalah kenaikan pasar saham ini kan cenderung tipis-tipis ya atau sedikit-sedikit, kecenderungan tidak seperti di Amerika atau di Eropa. Karena kita lihat contoh kasus di Amerika itu ketika pasar sahamnya jatuhnya juga dalam 2% gitu atau lebih cepat, lebih kencang. Mereka naiknya lebih cepat tapi turun lebih cepat. Nah, kalau kita naiknya kan sekarang perlahan-lahan. Nah, jadi saya bersyukur juga kalau pasar saham kita ini nggak naiknya cenderung lebih cepat seperti di Amerika karena masih ada kesempatan bagi kita untuk melakukan istilahnya pembelian berkala seperti itu sih. Terima kasih Pak Ipan. Mungkin saya sambil tambahkan jawabannya tadi Pak. Ini kan apa dampak resesi terhadap investor pasar modal? Misalkan kita bicara pasar modal dulu. Pasar modal itu adalah garis terdepan Pak Bemper, Pak Roman. Jadi pada saat suatu negara reses dan sebagainya pasti akan berimpact adalah pasar modal pada garda terdepan. Tapi pada saat balik lagi, pada saat sudah tidak resesi, pada saat kita mulai lagi bullish, kita yang paling kena impact yang bagus. Khususnya terhadap reksadana. Nah, reksadana sebetulnya ini salah satu instrumen investasi yang ada di pasar modal. Lebih tidak terdapat impact-nya yang lebih parah dibandingkan Bapak instrumen secara langsung. Kenapa? Karena dari tingkat resiko. Reksadana itu melakukan diversifikasi resiko. Example kita bicara saham. Untuk reksadana saham, per emiten yang konvensional itu hanya maksimum per emiten hanya boleh 10% ditaruh di sana. Jadi pada saat suatu orang beli itu pasti dia akan terdiversify dari berbagai emiten yang ada. Obligasi pun sama. Seperti itu. Jadi hanya 10% dari seri yang ada dan sebagainya dan juga pasar uang dan sebagainya. Jadi secara resiko lebih kita bisa jaga. Momennya apakah tepat untuk saat ini? Tadi pertanyaan lebih lanjut dari Pak Roman. Kita balik Pak, tadi Pak Ipan sudah membahas masalah saham, mungkin saya bantu bahas masalah obligasinya. Kalau kita lihat salah satu instrumen yang bagus kan masuk ke obligasi juga ya, obligasi government. Kita taruh benchmarknya FR82 yang benchmark 10 tahun. Sebelum webinar ini tadi saya buka di level 6,9, yieldnya harganya udah 100 lebih sedikit. Kecenderungannya kita lihat yieldnya itu terus naik Pak. Jadi harganya ini kemarin dia sempat di 6,7, sekarang terus yieldnya itu naik, harganya sehingga turun.
Nah, secara kita lihat seharusnya secara averaging ini bisa kita lihat it's time to buy, tapi secara averaging Pak, tidak one shot gitu. Karena memang kita tahu government bond dari kepemilikannya itu sendiri memang kan resikonya rendah karena pemerintah sendiri. Dan yang kedua adalah kenapa beli government bondnya di reksadana? Karena likuiditas. Isu yang kedua, isu likuiditas. Kenapa? Pada saat masuk ke pasar sekunder, Bapak beli sendiri RFR 82, likuiditasnya belum tentu terjaga. Tapi kalau pada saat beli reksadana SBN, itu MI punya kewajiban dan sebagainya, sesuai dengan prospektus yang ada, harus melakukan penjualan atau pada saat nasabah redemption harus melakukan pembayaran atas penjualan hal tersebut. Jadi dari segi likuiditas lebih liquid. Dari segi resiko akan lebih terjaga karena yang dibeli bukan hanya satu seri, berbagai seri yang ada gitu. Jadi memang kita lihat dari segi resiko maupun likuiditas masih cukup terjaga. Itu sih Pak. Dan juga ini ada lagi Pak Ipan pertanyaan dari Pak Budianto Effendi. Melihat resesi akan melanda semua negara, bagaimana bisa diharapkan investasi akan masuk ke Indonesia? Itu Pak. Apakah yang kedua pertanyaannya lanjut Pak Budianto Effendi juga, apakah saat ini lebih baik pegang cash atau investasi? Ada dua pertanyaan Pak Ipan, silakan Pak. Apakah bisa investasi masuk ke Indonesia? Masih ke unmute Pak? Ke mute Pak, boleh di unmute Pak. Oke. Jadi balik lagi saya bahas tentang rancangan undang-undang Omnibus Law. Memang orang-orang bertanya ya, kan sekarang ini kan masih terganggu ya dari sisi ekspor, dari sisi impor, karena kan tujuan pemerintah untuk mengundang investor ke dalam negeri itu, atau dari luar negeri ke dalam negeri, atau untuk membuka manufaktur atau usaha, itu adalah pasarnya bukan pasar dalam negeri, tapi pasar luar, ekspor lah istilahnya. Kan tujuannya seperti itu awalnya. Memang seperti itu bukan awal, jadi memang seperti itu tujuan pemerintah untuk membuka sebesar-besarnya investasi. Nah, dengan kondisi saat ini, apakah memungkinkan, kan dari seperti itu kan, apakah memungkinkan investor asing itu mau menanamkan investasi di Indonesia, investasinya di dalam negeri? Kalau berkaca dari negara Vietnam ya, kalau kita lihat ya, baik itu kondisinya sedang susah atau maksudnya sedang kayak kondisi perekonomian global sedang melambat seperti ini atau juga resesi, itu justru banyak negara-negara yang mengalihkan investasinya ke negara mereka. Kenapa? Karena di negara mereka itu yang pertama itu adalah regulasinya menguntungkan atau sama-sama menguntungkan antara pemerintah dan juga dengan investornya. Itu yang pertama. Yang kedua, tenaga kerjanya itu relatif lebih murah dibandingkan dia buka di negara dia, misalnya di China. Yang ketiga, hubungan bilateral ya. Jadi memang Indonesia ini harus meningkatkan hubungan bilateral perdagangan dengan negara-negara lain yang tujuannya adalah untuk meningkatkan ekspor. Karena kan kalau ketika kita menjalin hubungan ke suatu negara atau negara lain, itu maka akan ada hubungan trade itu kan. Jadi perdagangan otomatis kita akan lebih murah lah istilahnya. Nah kan terus yang keempat itu bahan baku. Nah di Indonesia ini bahan baku itu kalau saya bilang itu termasuk tersedia ya. Jadi seperti manufaktur seperti baterai lah kata contohnya ya. Kalau untuk baterai kita justru menguasai untuk nikelnya. Jadi nggak ada seperti Indonesia ini yang mampu atau hanya Indonesia nomor satu ya yang bisa memproduksi nikel untuk memproduksi baterai listrik untuk mobil listrik. Makanya nanti di Sulawesi itu akan banyak perusahaan-perusahaan yang membuka manufaktur yang berbasis untuk baterai. Ya, makanya saya bilang sebenarnya yang diundang itu adalah yang bisa memberikan keuntungan komparatif ya dibandingkan negara lain atau negara dia berinvestasi. Nah, kalau saya bilang sih saya positif sih. Karena kalau kita lihat dari BKPM sendiri, BKPM itu juga secara agresif sekarang datang ke negara-negara seperti China, Korsel, atau Jepang, atau negara Eropa, atau Amerika, supaya mereka mau berinvestasi di Indonesia dengan tadi saya bilang undang-undang atau rancangan undang-undang Omnibus Law itu yang lebih disederhanakan atau mereka itu tertarik atau mereka itu tidak disusahkan. Kan selama ini investor asing itu datang ke Indonesia tuh merasa kesusahan gitu. Mereka datang ke Indonesia mau berinvestasi malah susah karena ada peraturan-peraturan yang menghalangi mereka. Mungkin di pusat udah setuju tapi di daerah belum. Nah,
Hal-hal tersebut yang akan disederhanakan di rancangan undang-undang Omnibus Law yang akan membuat investor itu tertarik. Terus yang kedua, apakah saat ini lebih baik pegang cash atau investasi? Nah, kalau cash ini saya anggap berarti cash tanpa dimasukin ke tabungannya. Kalau Anda memegang cash, Anda akan menghadapi apa namanya inflasi. Inflasi itu kan harus dihitung. Nah, bilanglah Indonesia ini inflasinya 2-3%. Berarti kalau Anda tetap memegang cash dalam tahun ke depan, berarti Anda akan uang Anda itu akan kehilangan sekitar 2-3%. Artinya barang-barang itu kan akan mengalami sebesar 2-3%. Ya, yang tadinya 100.000 Anda bisa beli, Bapak bisa beli mungkin satu rokok, 10.000 satu rokok. Sekarang gara-gara inflasi naik jadi 10.300. Nah, nilai uangnya itu yang berkurang kan gara-gara inflasi. Makanya kalau jika Bapak atau Ibu atau saudara-saudara sini ada yang mempunyai uang cash, itu ya sebaiknya ditabung. Nah, tabung kemana? Ke bank. Nah, kalau ke bank juga sekarang agak-agak berisiko tinggi kalau bank-bank yang buku 2, bank buku 2, bank buku 3, bank buku 1 lah ya saya bilang ya. Nah, berarti ya kita mau nggak mau harus masuk ke bank buku 4. Bank buku 4 ini kita lihat suku bunga tabungannya itu udah sangat rendah. Jangankan suku bunga tabungannya. Baru-baru ini tadi pagi saya baca suku bunga depositonya BCA, BRI, Mandiri itu udah di level 3,5%. Belum dikurangi lagi dengan pajaknya itu sekitar 20%. Nah, berarti itu dapatnya berapa tuh? Hanya sekitar 2,8%. Kan sangat kecil kan? Berarti kalau misalnya inflasi 3%, maka nilai uang Anda itu masih tergerus sekitar 0,2%. Makanya sebaiknya kalau misalnya ada duit cash, itu sebaiknya juga jangan hanya dijadikan idle cash ya, atau tidak produktif. Jadi biarkanlah uang itu dimasukkan ke investasi yang lebih produktif. Mungkin itu saja sih dari saya. Ya, terima kasih Pak Ipan. Mungkin saya menambahkan untuk Pak Budianto Effendi. Resesi itu terjadi di semua negara, Pak. Baik kita lihat dari Uni Eropa, Amerika, dan sebagainya, which is malah semua negara itu minus di kuartal 2-nya 2 digit, double digit ya. Kita lihat India, kita lihat Singapura gitu ya. Kita lihat sampai Spanyol dari data dari Pak Ipan sebelumnya. Satu sisi, Amerika sendiri mencetak uang banyak. Memang mau nggak mau mereka harus menggelontorkan investasinya kemana. Seperti itu. Nah kita lihat memang Indonesia ada data bahwasanya manufacturing PMI kita sekarang udah di atas 50. Kemarin data yang terbaru cadangan devisa negara kita per Agustus itu dari Bank Indonesia 137 miliar US dollar. Ada kenaikan dari sebelumnya Juli itu 135 miliar US dollar, ada kenaikan yang cukup luar biasa gitu ya. Nah, satu sisi itu yang mengakibatkan dan juga tren suku bunga rendah. The Fed, Bank Sentral Amerika, si Powell sendiri mengumumkan bahwasannya memang mereka akan mempertahankan tren suku bunga rendah. Nah, spread suku bunga antara di Amerika sama di Indonesia spreadnya masih cukup bagus, di mana 7 days reverse repo rate sendiri masih di angka 4%. Mungkin ada room lagi untuk turun ya, tapi spreadnya masih cukup baik Pak. Jadi itu yang mengakibatkan kalau saya pribadi sih masih optimis. Nah bagaimana, apakah pegang cash atau investasi? Tadi yang saran Pak Ipan, cash akan tergerus oleh inflasi. Sekarang inflasi itu rata-rata 1,32% year to date sampai dengan Agustus, walaupun kemarin Agustus deflasi ya 0,05% gitu. Tapi investasi yang mana? Investasi yang liquid, Pak. Jadi kalau kita bisa bilang, kalau reksadana yang paling liquid adalah reksadana pasar uang. Anytime bisa dicairkan layaknya saving account ataupun current account. Tapi returnnya cukup kompetitif karena memang minimum indikasi returnnya di kami itu rata-rata di 5% ya Pak ya, indikasi returnnya per annum itu net dibandingkan sama saving account. Jadi cari investasi yang liquid dan risiko rendah. Atau tahap risiko yang lebih tinggi setelahnya adalah bonds, tapi yang government bonds yang dalamnya adalah SBM. Itu mungkin bisa menjawab Pak Budianto Effendi. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Ipan, ini ada dari Pak Budi. Sama nih namanya, tapi nggak ada panjangannya ini Pak. Ini pertama, seberapa besar dampak bantuan pemerintah bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan memberikan insentif uang sebesar 600.000 per bulan selama 4 bulan ke depan. Dan kabarnya akan diperpanjang sampai dengan 2021. Nah, bagaimana Pak dampaknya Pak Ipan? Kan kita dengar kemarin kalau nggak salah baru 2,5 juta pekerja yang dicairkan ya. Karena itu datanya baru bisa diverifikasi oleh BP Jamsostek, Kementerian Tenaga Kerja, eksekusinya Kemenkyu. Konon katanya sampai 12,5 juta atau 15 juta, Pak. Kalau seandainya nih Pak Ipan, ini pertanyaan Pak Budi, 15 juta itu semuanya sudah didistribute oleh Kemenkyu. Impact-nya gimana Pak? Kira-kira terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal 3 ending nih Pak?
Ke-mute masih Pak, boleh di-unmute Pak. Kalau menurut saya, jadi meskipun saat ini kan masih sebagian ya, kan sebenarnya kebijakan ini nih, yang pembagian 600.000 per bulan selama 4 bulan yang akan, karena memang kita rencananya diperpanjang lagi sampai 2021 itu, sebenarnya ini menuai pro dan kontra ya. Karena dalam situasi kondisi saat ini, justru orang-orang itu akan cenderung, tadi seperti dibilang Pak Dimas, jadi mereka akan cenderung mensisihkan duitnya lebih banyak untuk tabungan, jadi untuk persiapan menghadapi risiko yang tidak tahu atau ketidakpastian ke depannya. Nah, apakah tadi dengan dibagikannya 600.000 ini, orang tadi itu akan melakukan belanja, yang diharapkan itu adalah belanja ya. Jadi mereka berkonsumsi lebih banyak sehingga pertumbuhan ekonomi itu berputar. Nah, itu yang memang sampai saat ini jadi perdebatan. Ya, kalau kalau saya pribadi sih melihatnya itu merupakan hal positif. Jadi memang mungkin dari 600.000 itu dapat per bulan mungkin sekitar 200.000 mereka cadangin, tapi 400.000-nya mereka belanjain. Ya tidak masalah kalau seperti itu. Jadi masih ada mereka niat untuk melakukan belanja. Nah, jangan sampai tadi memang masyarakat ini, karena gini, kenapa pemerintah membagi bantuannya ini ke pekerja yang bergaji 5 juta? Karena saat ini yang kalau kita lihat gaji yang di atas 5 juta itu, kita bilang kelas menengah atas itu rata-rata melakukan apa yang dibilang seperti Pak Dimas tadi. Jadi mereka itu banyak melakukan atau menyisihkan duitnya ke investasi atau kita bilang ke saving lah ya, ke tabungan. Karena mereka masih belum percaya dengan kondisi saat ini sampai ke depannya. Apakah vaksin ini akan berhasil atau tidak. Jadi mereka lebih baik mempersiapkan diri. Itu kelas menengah atas. Tapi berbeda sama menengah bawah, ini rata-rata kelas menengah bawah ini justru banyak melakukan atau membelanjakan duitnya. Tapi masalahnya mereka kan sekarang terhalang atau terhambat karena mereka ada yang dipotong gajinya gitu kan. Jadi pastilah kelas-kelas yang di bawah 5 juta ini orang-orang yang belum masuk ke menengah atas, saya bilang ya, maksud saya. Jadi mereka tuh akan cenderung melakukan konsumsi. Meskipun mereka akan ada sebagian dari 600.000 itu, saya bilang lah mungkin 200.000 akan di savingnya. Nah, kalau saya bilang apakah dampaknya ini akan positif? Kalau menurut saya sih positif, tapi mungkin nggak terlalu besar ya terhadap konsumsi. Begitu sih, Pak Ya, Dimas. betul Pak, sepakat. Jadi memang kita nggak bisa memaksakan untuk karyawan itu yang dapat 600.000 dari pemerintah semuanya dibelanjakan. Karena sebenarnya yang berimpact terhadap pertumbuhan ekonomi adalah mereka belanja. Nah, tapi memang pada kenyataannya pasti dari 600.000 tidak semua dibelanjakan. Maybe banyak riset bilang pro dan kontra di 200 sampai 300.000 maksimal mereka akan belanjakan. Ada impactnya tapi mungkin tidak signifikan gitu. Pertanyaan kedua dari Pak Budi juga, Pak Ipan. Sektor industri apa yang masih menjanjikan di saat kondisi seperti saat ini bagi para investor yang melakukan investasi di sektor real, Pak? Sektor industri apa yang menjanjikan di saat kondisi saat ini nih, Pak? Untuk orang-orang yang berinvestasi sektor real nih, Pak. Oke, ini kita ngomong sektor real ya. Jadi Sektor real, Pak. kalau secara sektoral aja saya bilang ya. Kalau secara sektor itu kan memang yang paling terpukul adalah di industri pariwisata, hotel, terus restoran, dan itu masih akan berlangsung dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan akan seperti itulah, orang-orang masih akan takut pergi berlibur meskipun sudah dibuka. Nah, sektor yang sangat diuntungkan saat ini itu adalah sektor yang berhubungan sama dengan internet ya, data. Jadi kalau kita lihat sekarang ini orang banyak bekerja dari rumah, WFH. Terus anak-anak sekolah atau mahasiswa itu melakukan tatap muka melalui online. Jadi seperti perusahaan-perusahaan telekomunikasi ini akan diuntungkan karena akan besarnya permintaan data. Terus yang berikutnya itu adalah yang paling menarik adalah di sektor e-commerce sebenarnya. Sebenarnya e-commerce ini yang sangat paling diuntungkan dengan adanya kondisi seperti saat ini. Kenapa? Karena orang-orang saat ini beralih fungsi semuanya itu, baik itu belanja bulanan, belanja harian, belanja apapun namanya, untuk menghindari datang ke tempat-tempat yang biasa mereka untuk melakukan belanja. Jadi mereka lebih banyak melakukan daring atau melakukan melalui online. Jadi kalau menurut penelitian itu, Indonesia ini akan menjadi
pasar ketiga terbesar dari e-commerce ya, penjual e-commerce dari GMV-nya, gross market value-nya itu setelah China dan Amerika. Makanya saya bilang yang paling menarik itu adalah di sektor atau di e-commerce-nya sebenarnya. Terus yang berikutnya itu adalah di berhubungan sama kesehatan. Karena sekarang banyak perusahaan-perusahaan itu yang banyak beralih fungsi, yang sebelumnya mereka mungkin tidak membuat disinfektan atau produk-produk kesehatan yang berhubungan cairan gitu atau masker, mereka sekarang udah beralih fungsi membuat masker. Seperti contohnya Sril aja deh, Sritex ya. Contoh mereka selama ini buat baju, buat apa, baju tentara segala macam. Mereka sekarang beralih fungsi untuk membuat masker atau juga ini apa namanya baju-baju yang untuk kedokteran itu kan. Jadi memang sekarang itu sektor-sektor yang berhubungan kesehatan itu juga akan sangat diuntungkan. Mungkin itu aja dari saya. Ya, betul sekali Pak Ipan. Juga memang data kemarin dirilis ya, itu menarik dari Januari sampai Agustus ya to date pembelanjaan e-commerce di Indonesia itu di semua online platformnya sebesar 55 triliun. Jadi segitu demand besarnya gitu ya. Jadi orang-orang yang berjualan di e-commerce itu yang luar biasa mendapatkan benefit dari hal tersebut gitu. Yang selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan Pak Ipan dari Pak Reza Pramudita. Jika saat ini saya hendak berinvestasi di reksadana saham, apakah baiknya di reksadana indeks saham atau reksadana saham konvensional? Silakan Pak Ivan, di unmute dulu Pak. Oke, maaf. Ya, jadi bahkan ada kalau perbedaan antara indeks reksadana saham dan reksadana indeks dan reksadana saham konvensional itu adalah kalau reksadana indeks itu harus mengikuti indeks acuannya, baik sahamnya maupun bobotnya. Jadi kalau bobot di dalam indeks, misalnya kalau contoh IDX 30, misalnya BCA itu 15%, gitu ya, bobot di fund. Nah, bedanya sama konvensional, itu kan kita ada batasan 10%. Terus kita juga bisa mengurangi bobotnya menjadi 0% atau tidak ada sama sekali saham BCA. Misalnya saham BCA nih, wah udah ketinggian nih, udah naik tinggi valuasinya dibandingkan dengan saham-saham bank lain. Nah, kita bisa mengurangi bobotnya itu menjadi 0% minim atau sama sekali tidak ada untuk menghindari penurunan misalnya kan. Oh, ini berarti udah overprice, udah kemahalan, pasti nanti next-nya akan turun. Nah, makanya kalau investasi di reksadana indeks saham, ya kita mau nggak mau harus pasrah dengan pergerakan dari indeks acuannya. Sedangkan kalau kita berinvestasi di reksadana saham konvensional, itu fund manager yang akan mengelola apakah suatu saham itu layak masuk ataukah bobotnya itu berapa besar dimasukin gitu. Jadi lebih fleksibel ya kalau reksadana konvensional dibandingkan reksadana indeks. Jadi kalau apakah lebih baiknya reksadana indeks atau reksadana yang konvensional sih menurut saya sih konvensional, karena konvensional itu ketika market lagi turun seperti ini atau market bergejolak, kita bisa langsung mengambil action, ya udah jual dulu sementara kita perbesar bobot cashnya. Sedangkan indeks nggak bisa. Kalau reksadana indeks ya udah kita ikut aja saham indeks acuannya turun dalam ya di dalam, indeks acuannya naik ya naik. Seperti itu sih Pak Dimas. Ya, terima kasih Pak Ipan atas jawabannya. Mungkin bisa menjawab dari Pak Reza Pramudita. Dan juga ini ada, karena ini udah jam 15.30 ya, mungkin kita Q&A pertanyaan terakhir ya, ini dari Ibu Siska ya. Jenis reksadana apa yang direkomendasikan saat ini? Mungkin saya coba bantu jawab nanti dilengkapi Pak Ipan. Balik lagi Bu, kalau reksadana itu sesuai dengan kondisi yang saat ini terjadi, memang kita lihat kan uncertainty. Jadi yang nomor satu adalah cari reksadana ataupun investasi yang liquid number one. Yang nomor 2 adalah yang mempunyai risiko rendah. Dengan kondisi seperti ini, apa kita masuk jenis reksadana? Reksadana yang jenisnya rendah itu adalah yang paling resikonya rendah dan juga jenisnya liquid itu adalah reksadana berjenis pasar uang, baik yang konven maupun yang syariah. Nah, kita lihat kenapa reksadana pasar uang, karena memang di dalam underlying dari reksadana pasar uang tersebut hanya biasanya cash time deposit dan juga corporate bond pasar uang yang jatuh tempo di bawah 1 tahun. Sehingga memang dari tingkat likuiditasnya amat sangat liquid. Kenapa liquid? Soalnya juga pencairannya rata-rata kalau di tempat kami MNC Dana Lancar itu T+1 gitu ya. Dia pencairannya pun liquid, anytime bisa cairkan, tidak ada hold period, T+1 bisa dicairkan. Biasanya custodian banknya juga custodian bank yang common dijadikan untuk sarana cash flow perusahaan ataupun pribadi.
Di kita tuh menggunakannya adalah BCA. Dan yang kedua, yang resikonya paling tinggi kedua, yang resikonya di atasnya pasar uang adalah reksadana pendapatan tetap. Tapi harus kita lihat di situ. Reksadana pendapatan tetap yang dalamnya adalah government bond. Karena apa? Dari segi resiko. Karena pada saat yang dalamnya itu corporate bond, atau campuran keduanya, ada corporate bond dan juga government bond. Kita lihat lagi, corporate bond di kondisi saat ini yang tadi Pak Ipan bilang, efeknya seperti tadi Pak Ipan bilang, seperti lingkaran setan. Dalam artian kenapa? Banyak sekali perusahaan yang jatuh, ya banyak sekali perusahaan yang resesi ini kena impact-nya. Impact-nya apa? Kalau perusahaan itu terkena impact dari resesi ini, itu demand pembelian produknya tidak ada, yang pasti dia akan juga income-nya kan tidak ada, berkurang, dia akan lakukan PHK, dan juga impact-nya adalah default corporate bond-nya tersebut. Gitu. Jadi amat sangat tinggi resiko default dari corporate bond tersebut. Oleh sebab itu, carilah reksadana pendapatan tetap yang berbasis government bond. Seperti itu, dalam artian benar-benar pure dalamnya adalah surat berharga negara atau SBN. Kalau di kita namanya emisi dana SBN. Jadi coba kita cari pelan-pelan secara lakukan diversifikasi. Plus yang tadi Pak Ipan bilang saham, tapi saham kita bicara untuk yang long term ya Pak Ipan ya. Jadi benar-benar untuk uang bukan hanya kita bermain short term, tapi kita untuk lihat long term lah, seperti itu sih. Mungkin itu Pak Ipan mau menambahkan lagi atau ada closing statement Pak? Silakan Pak sebelum kita tutup, karena memang waktu webinar kita kan dari jam 14 sampai dengan jam 15.30. Silakan Pak Ipan, ada closing statement, bisa di unmute dulu Pak. Oke, maaf ya. Oke, terima kasih untuk semua peserta webinar yang menyempatkan waktunya untuk mendengar sebagian representasi saya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kata-kata yang tidak yang salah. Jadi closing statement saya adalah kembali lagi, jangan kita melihat hanya yang terjadi kondisi di masa lalu, tapi kita lihatlah di kondisi yang kedepannya. Memang kondisi sekarang ini sangat berat kalau kita perhatikan bahwa masih banyaknya ya kasus COVID atau masih besarnya kasus COVID baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Tapi yang kita tahu adalah semua pemerintah di dunia ini juga akan berusaha mati-matian untuk memberikan yang terbaik ya, itu baik dari vaksin maupun dari stimulus termasuk Indonesia. Kalau saya lihat sekarang ini memang pemerintah Indonesia itu sangat terpukul ya akibat dari ini. Nah makanya Pak Jokowi itu selalu berkata bahwa kita harus menghilangkan ego dari sektoral yang masing-masing. Memang sangat berat ya, meskipun pemerintah itu sudah mengeluarkan PEN ya, dana pemulihan ekonomi nasional, tapi yang saat ini itu masih bergerak di angka 30% eksekusinya. Makanya Pak Jokowi ini selalu menekan kepada bawahannya untuk bekerja sebaik-baiknya ya, atau secara cepat juga. Makanya saya lihat ini dengan adanya, memang kan ada 70% lagi dari PEN ini, itu akan dibelanjakan habis-habisan di kuartal, di sisa bulan ini, di sisa tahun ini. Dan itu akan berdampak ya lumayan besar lah terhadap perekonomian. Meskipun belum bisa memulihkan perekonomian seperti sebelum terjadinya COVID-19. Tapi saya percaya di tahun depan itu perekonomian akan kembali ke level normalnya yang biasa kita alami itu di level 5%-an, ditambah lagi dengan undang-undang Ciptaker itu yang akan selesai di bulan ini. Jadi kalau meskipun Bapak Ibu ada dana cash yang ada sekarang nganggur maupun itu dana yang untuk dana cadangan, ya sebaiknya dana cadangan itu ya jangan ditempatkan hanya ditabung di tabungan biasa, karena akan tergerus dari inflasi, nilai uang itu akan turun. Nah, sebaiknya kita semua yang mempunyai uang cadangan atau uang cash berlebih ya sebaiknya kita berinvestasi. Investasi itu juga membantu pemerintah, karena dengan berinvestasi Anda itu juga akan membayar atau menyisihkan pajak ya. Jadi ketika reksadana pun itu kenain pajak. Jadi itu juga akan membantu pemerintah secara tidak langsung. Jadi ketika Anda berinvestasi, itu juga Anda secara tidak langsung juga membantu pemerintah di dalam membantu penyelesaian dari COVID-19 ini. Begitu sih Pak Dimas. Ya, terima kasih Pak Ipan. Jadi summary-nya juga kita lihat bahwasannya mungkin akan terjadi resesi seperti kita bahas pada siang hari ini. Cuma kita jadikan resesi ini menjadi, kita lihat dari satu perspektif yang positif, opportunity yang terjadi gitu. Jadi opportunity yang terjadi kita bisa untuk lihat baik dari segi investasi maupun kita memang kondisinya adalah memang supaya kita keluar dari wabah
corona ataupun COVID-19 ini. Opportunity-nya apa? Dari segi investasi, summary adalah cari investasi yang liquid, anytime bisa dicairkan, dan juga memang resikonya bisa terjaga gitu, dan juga lakukan diversifikasi risiko. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, resesi ini memang Indonesia membutuhkan dukungan Bapak Ibu semua, dalam artian baik itu kita demand belanja maupun kita investasi di instrumen yang ada di Indonesia itu sendiri gitu ya. Dalam artian supaya kita keluar dari jenjang resesi, mungkin seperti yang diprediksi dari beberapa IMF, Kementerian Keuangan dan sebagainya, kita di 2021 semoga pertumbuhan ekonomi kita akan lebih better ya Pak Ipan ya. Itu jamnya akan lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Itu sih Bapak Ibu. Jadi memang saya mohon maaf Q&A-nya tidak bisa dijawab semuanya. Apabila masih ada Q&A dari Bapak Ibu yang masih belum terjawab, bisa langsung email ke markom.mncam@mncgroup.com. Markomnya ejaannya Mama Alfa Romeo Charlie Oscar Mama Mama .mncam@mncgroup.com. Insya Allah nanti kami dari teman-teman MNC Asset akan menjawab, dan juga atau bisa telepon ke customer service kami di 021 2970 9696 atau hubungi tim sales and marketing kami yang ada di kota-kota Anda. Saya mewakili panitia dan juga manajemen dari MNC Asset mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahannya, dan juga insya Allah nanti di akhir September ini kita akan adakan webinar seri kedua yang berjudul dampak resesi ekonomi terhadap pasar obligasi. Jadi kita hanya khusus, kan kita udah webinar seri 1 ini kita bicara kemungkinan besar akan resesi nih, karena kuartal 3 akan kembali lagi minus. Nah, kita akan membahas dampak itu terhadap market obligasi only. Jadi bagi Bapak Ibu nanti panitia akan memberikan seperti biasa linknya untuk kita bisa masuk ke webinar seri 2, dampak resesi ekonomi terhadap pasar obligasi. Akhir kata, terima kasih atas waktunya di sore hari yang berbahagia ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.